Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya kedatangan sebuah televisi LED. Ini mereknya Polytron dan kerusakannya mati total. Nah, tidak perlu lama-lama, kita tes dulu untuk televisinya. Ini kita tes. Oke, di sini untuk lampu indikator tidak menyala. Ini dia. Masih kondisi mati. Oke, kita lepas dulu, kita bongkar untuk televisinya. Oke, di sini untuk televisinya masih segel ya, ini segelnya masih utuh ya. Ini TV ini lama tidak dipakai, akhirnya dia mati. Jadi kita perlu cek di bagian powernya dulu, apa ini di bagian power atau di bagian mainboard ya. Nah, seperti ini untuk dalaman TV LED Polytron ya. Nah, untuk tipenya, untuk tipe PLD 22 D110 ya. Nah, ini untuk di bagian kanan ini untuk MB atau mainboardnya, dan di sini untuk powernya. Nah, yang jadi masalah yaitu kita cek dulu di bagian powernya ini. Ini kita perlu cek, kita ukur dulu di bagian air fuse nih, screen ya, maksudnya screen. Ini dia screennya. Karena di sini kondisi mati ya. Ini dia. Kita cek dulu ini. Oke, untuk screennya ini aman ya, tidak ada masalah. Jadi kita perlu cek di bagian sini. Jadi saya akan mengeceknya dulu, nanti kalau sudah ketemu untuk penyebabnya akan saya ulang lagi untuk videonya. Oke, di sini saya karena kerusakan ada di bagian PSU-nya, di bagian powernya. Jadi untuk soket tegangan yang menuju ke mainboard saya lepas ya, karena saya akan mengecek di sini. Nah, ini sudah saya lepas. Ternyata setelah saya selusuri ya teman-teman, untuk kerusakannya yaitu ada di bagian primer atau di area fed ini ya. Jadi saya harus mengecek fed ini dan saya ukur untuk tegangan gate-nya. Jadi untuk fed ini saya lepas dulu. Ini fed-nya ya, ini fed-nya, dan ini di bagian tegangan backlight dan tegangan 12 volt sama 5 voltnya ada di sini. Jadi kita cek di bagian sini dulu. Oke, di sini untuk kerusakannya yaitu masih ada di bagian power. Nah, di sini ternyata setelah saya nyalakan tanpa mainboard ya, ini ternyata untuk tegangan di sini 0 volt ya, tegangan 12-nya. Ini tegangan 12 di sini ya. Ini 0 volt. Nah, ketika saya lepas untuk TV-nya, saya matikan untuk ini, untuk powernya. Ketika saya cek tegangan di bagian elko 400 voltnya di sini ya, ini 68 mikro 450 volt. Ini menyimpan tegangan sebesar 290 volt. Nah, ini
untuk bagi teman-teman yang masih pemula harus hati-hati, karena untuk tegangan di Elco 400 volt ini, jika ada kendala di bagian power ini menyimpan tegangan, jadi harus hati-hati. Jadi untuk tegangan, sebelum memulai di pengecekan di sini, penelusuran kerusakannya, kalian harus membuangnya terlebih dahulu di 450 volt ini. Jadi untuk cara pembuangannya pakai solderan sama. Nah, ini untuk steker solderan kita jumper seperti ini. Ini untuk kakinya main plus ya, jadi kita sambung seperti ini dan seperti ini. Nah, jika tersentuh ya maka hilang. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi saya akan memulai terlebih dahulu untuk penelusuran kerusakannya. Oke, kita lepas dulu untuk fatnya ini. Oke, ini untuk fatnya sudah saya lepas. Ini fatnya untuk nomor seri biasanya 7N65 ya, 7A65. ini 7A65 sama aja 7N65 ya. Oke, di sini sudah terlepas. Jadi saya akan mengukur tegangan di sini. Nah, untuk kaki fatnya di kanan kiri. Oke, di sini akan saya ukur gate-nya yaitu sebesar 3 sampai 4 volt ya. Oke, di sini saya akan ukur sebelah sini kelihatan. Oke, di sini saya ukur di sini, lalu saya nyalakan. Ternyata di sini 0 volt ya, benar kata saya, untuk tegangannya 0 volt, tidak ada sama sekali tegangan ya. Oke, tegangan gate-nya ini 0 volt. Oke, di sini ternyata kerusakannya di bagian primer ya, di bagian fat ya. Jadi seperti biasa saya akan buang dulu untuk tegangannya. Nah, seperti ini. Nah, cukup. Jadi kita selusuri tegangan gate-nya yang sebesar 3 sampai 4 volt ya. Oke, akan saya cek dulu ya. Oke, di sini setelah saya selusuri ternyata untuk kerusakannya yaitu ada di bagian IC ini ya, IC driver ini ya. Kerusakannya ada di sini karena untuk tegangan gate-nya ini 0 volt, jadi jalurnya menuju ke sini. Nah, ini penyebab kerusakannya. Dikarenakan untuk IC ini saya tidak punya, jadi saya akan pakai gacun ya untuk pengganti fat ini. Nah, untuk pengganti fat ini saya akan menggunakan alat gacun ini agar TV ini bisa nyala kembali ya. Nah, untuk cara pasangnya simak terus videonya ya. Di sini ada 3 kabel, merah, hitam, dan biru ya. Nah, untuk cara pasangnya kalian perhatikan di sini ya untuk videonya. Nah, untuk kabel merah dulu ya. Untuk kabel merah dulu kita taruh di kaki tengah ini ya. Untuk kaki tengah. Untuk kabel merah di kaki tengah fat ya. Di kaki tengah ini. Nah, coba kita pasang dulu.
sudah selesai. Tuh kabel merah, tuh kabel hitam, tuh kabel hitam ini ambil di negatif Elko 400 volt ya. Ini ada garisnya, ada garis putih, ini negatif. Kita solder di kaki, di ground ya, intinya ground. Kita sambung di sini, ini jalur ground ya. Nah di sini untuk ground sudah saya pasang groundnya, ini jalurnya ya. Tersisa kabel biru, ini dia. Nah untuk kabel biru untuk TV LED harus dipasang. Untuk cara pasangnya di sini ya. Nah ini dia, pasangnya di IC atau kopler ini ya. Untuk pasangnya di pin nomor 4 ya. Nah, ntar kita zoom. Nah ini dia pin nomor 4, ini 1 2 3 4. Nah ini nomor 4, kita pasang di nomor 4, pin nomor 4 ya. Kita jalurnya bila terhubung ke bagian sini kita potong dulu. Oke, kita potong. Nah sini ada jumperan, ini jumperan yang menuju ke pin kaki 4. Nah ini kita lepas untuk jumperannya agar tidak terhubung dengan yang rangkaian ini ya. Nah ini dia untuk jumperannya sudah saya lepas. Ntar, nah ini dia untuk jumperan sudah saya lepas ya. Yang ini J605 ya. Oke, setelah terlepas untuk kabel biru kita solder di pin kaki nomor 4. Kita solder dulu. Sudah selesai teman-teman, ini untuk pin-pinnya ya, kabel merah, hitam dan biru. Untuk ground ini tetap ya, ground, ini ground yang kaki nomor 3, ini ground, dia tembus ke sini ya, kabel nomor yang warna hitam, sorry. Oke, sekarang kita lihat di gacunnya, ini posisi 0, harus posisi 0 dulu, nanti kita putar-putar sampai mencapai 12 volt di outputnya. Oke, ini sudah selesai untuk pemasangan gacun, dan ini sudah saya rapikan dan tinggal pengetesan ya, kita tes dan sambil kita ukur untuk tegangan 12 voltnya di output dari power ke mainboard ya. Nah ini dia untuk letak tegangan 12 voltnya. Nah untuk trim port segitu ya, naiknya cuma segitu, agak miring sedikit, itu 12 volt udah pas. Jadi kalau dinaikkan sedikit, dinaikkan ke kanan itu menambah tegangan, kalau diturunkan itu mengurangi ya. Jadi kalau berlebihan kita kurangi ke kiri, dan kalau misalkan kurang 12 volt kita naikkan ke kanan, seperti itu. Nah di sini kita tes ya, kita nyalakan tuh televisinya. Oke, di sini akan saya ukur. Ini untuk tegangan 12 volt, ini ada dioda output ya, tuh ada 12. Kita start,
Oke, tetap 12 ya, tetap 12 sepertinya sudah nyala. Coba kita intip, kita lihat di layar. Loh. Oke, di sini sudah keluar logo Polytron, namun ada kendala yaitu layarnya ungu ya. Nah, ini ungu untuk layarnya, biasanya ini hitam dan logo tetap ya. Nah, ini ada permasalahan yang lain. Nah, kalau untuk powernya sudah beres ya teman-teman. Nah, seperti ini ya untuk cara dan pasangnya. Untuk layar nanti kita video di video-video selanjutnya ya. Ini sudah selesai, jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.